Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Hai. Bab 693-696. Jika mereka tidak dapat menjelaskannya, maka harga cairan spiritual yang dipasok tahun ini harus naik. Tuan Gu menjadi semakin marah, dan mengutuk tak terkendali. Saya seharusnya membunuh Lee Fugui saat itu. Aku tahu dia akan menjadi bencana. Tapi aku tidak menyangka dia bisa melompat begitu keras dalam waktu sesingkat itu. Omong-omong, orang tua itu juga bersalah. Sangguan King Feng buru-buru menghibur. Guru, jangan salahkan diri Anda sendiri. Mari kita tangani yang itu sekarang. Belum terlambat, Lee Fugui. Saya sudah menerima beritanya, dan sekarang Lee Fugui sedang dalam perjalanan. Beraninya dia datang, Guru Gu mencibir, dan berkata sambil mencibir. Karena dia jika kamu berani datang, jangan mengecewakannya. Ingat, kita harus menangkap mereka yang masih hidup, dan menyiksanya untuk mengetahui metode rahasia pemurnian obatnya. Mengerti? Bahkan jika Tuan Gu tidak menyebutkannya, Sangguan King Feng sudah memiliki rencana ini. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Ya, Guru. Jangan khawatir, semua pengaturan dilakukan sesuai dengan instruksi Anda, sehingga Anda dapat yakin." Lee Fugui dan yang lainnya dapat menanyakan tentang situasi konferensi ramuan. Secara alami, dia juga dapat mengetahui situasi di pihak Lee Fugui. Pada hari ulang tahun Guru Gu, keterampilan alkimia ajaib Lee Fugui telah menaklukkan semua orang, dan bahkan membuat Guru Gu dan beberapa pemimpin tingkat tinggi konferensi pengobatan roh mengeluarkan air liur. Dan menurut informasi terbaru, Lee Fugui melakukan hal-hal lain sepanjang hari, dan tidak punya waktu untuk memurnikan obat sama sekali. Namun, perusahaan yang disebut obat mujarab menerima lebih banyak pesanan setiap hari, tetapi tidak pernah menunda. Apa artinya? Siapapun yang tidak terlalu bodoh bisa menebaknya. Tidak ada keraguan bahwa teknik alkimia Lee Fugui pasti dapat diturunkan kepada orang lain. Ini juga berarti bahwa nilai teknik alkimia kelas atas yang dikuasai oleh Lee Fugui akan jauh lebih tinggi. Apa yang disebut uang dan sutra menggerakkan hati orang-orang. Sekalipun tidak ada kebencian di antara kedua belah pihak, Tuan Gu dan Sangguan King Feng tidak akan pernah melepaskan Lee Fugui. Apalagi sekarang kedua belah pihak memiliki kebencian. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Tuan Gu untuk melepaskan Lee Fugui. Pada saat yang sama, di luar konferensi eliksir, Lee Fugui dan yang lainnya naik mobil dan berkendara di antara langit biru dan awan putih. Tak lama kemudian, Bima Sakti muncul di depan mereka. Di kedua sisi sungai Tianhe banyak terdapat perahu yang ditambatkan, dan ada orang-orang di atasnya yang mengenakan kostum kuno, memegang tiang bambu, dan mengangkut pejalan kaki. "Ada di sini," kata Tuan Ming Jing melalui headset. Dan segera setelah itu, kendaraan berhenti di depan Tianhe. Lee Fugui memimpin kerumunan keluar dari mobil. Kemudian dia berjalan ke tepi sungai hari itu, dan menaiki dua perahu secara acak. Tukang perahu tidak berkata apa-apa, namun ketika dia melihat ada tamu yang menaiki perahu, dia mulai meluncur ke depan sambil memegang tiang bambu. Pada saat ini, tidak hanya Lee Fugui, tetapi juga banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi pengobatan spiritual seperti mereka. Mata mereka penuh dengan keterkejutan, dan mereka semua tercengang oleh kemurahan hati konferensi pengobatan spiritual. Dari kesan pertama ini saja, konferensi eliksir memberikan kenangan yang tak terhapuskan kepada semua orang yang datang untuk berpartisipasi. Jika Anda pernah ke sini sebelumnya, itu saja, Anda masih bisa mengontrolnya sedikit, tetapi bagi yang baru pertama kali datang ke sini, tidak ada keraguan bahwa semua yang ada di sini membuka mata, luar biasa. Perhatian, bagian depan adalah inti dari keseluruhan konferensi ramuan. Pada saat ini,
Tuan Mingjing memutar-mutar janggutnya, tersenyum, dan mengatakan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Li Fugui hendak mengajukan pertanyaan. Namun saat ini, perahu melewati awan tebal, dan segera setelah itu, Li Fugui merasakan tubuhnya bergetar seiring dengan perahu, dan saat berikutnya, haluan perahu miring ke bawah. Sebuah lembah seperti surga terbentang di depan semua orang. Sebelum semua orang bisa mengapresiasinya dengan cermat, kapal itu seperti roller coaster, terbang menuju dasar secara tiba-tiba. Li Fugui, Suetu, dan Tuan Mingjing baik-baik saja, tetapi Hua Duo dan Zhang Jingjing langsung berteriak. Adegan ini sungguh mengasyikkan. Untungnya, Li Fugui dan yang lainnya semuanya adalah pejuang kuno yang kuat, jadi mereka tidak perlu khawatir untuk terbang keluar dari kapal. Namun, karena kapalnya jatuh dengan sangat cepat, Li Fugui dan yang lainnya juga merasakan sekelilingnya berputar, dan mereka tidak dapat melihat apapun jelas. Entah berapa lama, tapi Li Fugui akhirnya merasa perahunya sudah stabil. Ia membuka matanya dan menemukan perahu itu berhenti di sebuah danau di bawah air terjun. Indah sekali, Hua Duo dan Zhang Jingjing tiba-tiba berkata pada saat yang bersamaan. Li Fugui menatap kedua wanita itu, dan matanya menatap salah satu dari mereka. Saya melihat di samping danau laut dalam ini, terdapat lautan bunga berwarna-warni, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, 7 warna, segala sesuatu yang diharapkan dapat ditemukan. Pemandangan seperti ini sungguh terlalu mengagetkan. Meski ini bukan pertama kalinya semua orang dikejutkan, namun saat ini masih ada perasaan yang membuka mata. Orang awam menyaksikan kegembiraannya, dan para ahli mengawasi ambang pintu. Profesional seperti Li Fugui segera menemukan bahwa di lautan bunga ini, sebenarnya terdapat banyak ramuan, seperti ginseng, angelica, segala sesuatu yang diharapkan dapat ditemukan. Yang paling penting adalah, tanpa kecuali, semua ramuan ini setidaknya berusia ratusan tahun. Apa yang kaya dan berkuasa, itu dia. Sekali ramuan apapun yang tersembunyi di lautan bunga dicuri, itu akan menjadi kerugian besar, dan orang yang mencurinya juga akan menjadi kaya dalam semalam. Ekspresi wajah Li Fugui sedikit menarik. Dia hanya memikirkan satu hal, konferensi ramuan ini pantas mendapatkan reputasinya. Sangat disayangkan betapapun bagusnya kondisinya, mereka tidak dapat melawan korupsi generasi mendatang. Pemandangan konferensi pengobatan spiritual masih unik, tetapi anggota konferensi pengobatan spiritual secara alami tidak sebaik itu. Li Fugui berpikir, jika tempat ini bisa dikuasai olehnya, alangkah baiknya. Meski tidak terbuka untuk dunia luar, ketika dia lelah bermain, dia bisa hidup dan menjalani hidup bahagia tanpa rasa malu. Pada saat yang sama, Li Fugui juga memperhatikan bahwa vitalitas di lembah ini sangat kaya, dan sangat mustahil untuk memiliki vitalitas yang begitu kental jika bukan karena tanah gua yang diberkati. Lembah Base Camp memiliki hati yang didambakan. Tapi ini bukan masalah besar. Siapa yang tahu Li Fugui tidak memiliki hubungan yang dapat diandalkan dengan konferensi ramuan sekarang. Perahu itu didayung ke pantai oleh tukang perahu yang diam, dan Li Fugui mengucapkan terima kasih sebelum melompat ke pantai. Zhang Jingjing berkata dengan takjub, tempat ini sangat indah. Jika bukan karena tidak dibuka untuk umum sama sekali, saya berjanji untuk datang setiap hari. Li Fugui tersenyum dan berkata, mengapa ini sangat sulit? Zhang Jingjing bertanya dengan heran, apakah kamu tidak punya cara? Bukankah caranya sangat sederhana? Selama kita merebut tempat ini di ronde ke-6, tempat ini akan menjadi milik ronde ke-6 kita. Mulai sekarang, kita anggota ronde ke-6 bisa melakukan apapun yang kita mau. Li Fugui tersenyum. Saat dia berbicara, nadanya penuh kebingungan. Zhang Jingjing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembuskan napas, dan kemudian menatap Li Fugui dengan mata yang bersih dan higienis. Dia kemudian berkata, lihat dirimu, kamu berbicara dalam tidurmu lagi.
tempat ini adalah sumber kehidupan orang-orang di konferensi pengobatan spiritual, mereka bagaimana mungkin memberikan tempat ini kepada kita? Huaduo juga menimpali dan berkata, jika kita benar-benar ingin bertarung, tim kedua kita akan kalah. Meskipun apoteker di konferensi eliksir tidak bisa bertarung, koneksi mereka lebih kuat dari yang lain. Tim tidak boleh menyinggung perasaan. Li Fugui, kamu tidak boleh menimbulkan masalah bagiku, mengerti? Li Fugui tertawa bodoh, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, Tim Hua, tidak bisakah aku mengetahuinya? Huaduo berkata, saat itulah dia tertawa puas, dan berlari ke lautan bunga di depan bersama Zhang Jingjing, seperti anak kecil, dan mulai bermain. Tuan Mingjing baru saja menatap sekeliling. Dan pada saat ini dia berkata dengan mengesankan, gunung dan sungai di sini bisa disebut surga. Tapi sayang sekali tidak diragukan lagi sia-sia membiarkan konferensi ramuan itu berlangsung. Tempat ini, Li Fugui masih tersenyum. Dia berkata, Tuan Mingjing, jangan panik, tidak akan disayangkan sama sekali ketika saya merobohkan tempat ini. Pada saat itu, tempat ini akan menjadi milik kita dan kita dapat menggunakannya sesuai keinginan kita. Tuan Mingjing tertawa, mengangguk dan berkata, kaya, maka saya akan menunggu hari itu. Li Fugui berkata dengan serius, pasti akan ada hari seperti itu. Tuan Li, ini, cepat datang. Li Fugui dan yang lainnya sedang mengobrol dan mengagumi lingkungan sekitar. Selama pemandangan, di pintu keluar lautan bunga di kejauhan, seorang lelaki tua pendek dan seorang lelaki tua yang serius berjalan ke arahnya bersama-sama. Dua lelaki tua memanggil Li Fugui saat mereka berjalan. Ketika Li Fugui melihat lelaki tua kecil itu, wajahnya menunjukkan ekspresi lucu. Dia melangkah maju dan berkata, dua master dari konferensi perburuhan dan ramuan datang menjemputku secara langsung. Ini anak nakal. Apakah kamu tipe orang yang tahu bagaimana menjadi rendah hati? Begitu ya? Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Cepat ikut kami. Kami sudah lama menunggumu. Orang tua pendek itu adalah sang alkemis Li Fugui mengetahuinya sebelum Jin Fugui, seorang alkemis senior di konferensi tersebut. Adapun orang lainnya tidak lain adalah Tai Suzi, salah satu wakil presiden konferensi pengobatan spiritual, yang terutama menangani hukum pidana. Tentu saja, selain itu, keduanya juga merupakan alkemis senior dan merupakan tokoh terkemuka di konferensi ramuan. Jin Fugui berbicara kasar, sebagian karena karakternya, dan sebagian lagi karena Jin Fugui memahami dengan jelas karakter Li Fugui. Jadi dia berbicara sembarangan dan tanpa keraguan. Tai Suzi membungkuk kepada Li Fugui dengan serius, dan berkata tanpa senyuman, Guru Li, kami menantikan bintang, bulan, dan memimpikannya Anda. Setelah menerima berita kedatangan Anda, semuanya saya ingin datang untuk menyambutmu. Tapi itu tidak baik, jadi pada akhirnya Lao Jin dan akulah yang datang untuk menyambutmu. Li Fugui tertawa dan berkata, mudah untuk berbicara, jika kalian berdua tidak punya tujuan lain, aku pasti akan senang. Tetapi jika Anda memiliki tujuan lain, lupakan saja. Jin Fugui menatap Li Fugui dengan bingung dan berkata, Tuan Li, apakah Anda sudah memikirkan dengan jelas tentang apa yang kami katakan terakhir kali? Setelah mengatakan ini dengan kata lain, Jin Fugui ternyata penuh antisipasi. Kilatan keraguan melintas di mata Li Fugui. Hubungannya saat ini dengan konferensi pengobatan spiritual sangat tegang. Secara logika, alkemis dari konferensi pengobatan spiritual seharusnya tidak dapat mengundangnya lagi. Mungkinkah Jin Fugui tidak mengundangnya? Tahukah dia saat ini sedang mengikuti konferensi pengobatan spiritual? Apakah konflik antara Guru Gu dan Sangguan King Feng telah meningkat ke tingkat kebencian? Memikirkan hal ini, Li Fugui memandang Tai Suzi dengan tenang. Li Fugui segera melihat petunjuknya, karena tidak ada harapan sama sekali di wajah Tai Suzi, dan hanya ada senyuman sopan di wajahnya, seolah dia sudah tahu bahwa Li Fugui tidak akan pernah setuju. Melihat Li Fugui tidak berbicara untuk waktu yang lama,
Jin Fugui berpikir bahwa Li Fugui masih belum mengambil keputusan dan ragu-ragu, dan segera membujuknya. Tuan Li, dengan tingkat pemurnian obat Anda, kami adalah satu-satunya di dunia. Konferensi obat mujarab adalah yang terbaik untuk Anda. Jika Anda tidak bergabung dengan konferensi obat mujarab kami, tidak hanya konferensi obat mujarab kami yang akan rugi, tapi juga kerugian Anda, Tuan Jin. Berhenti bicara, Nyonya Tai, wakil kapten konferensi. Ramuan Suzy mungkin tidak tahan lagi, jadi dia terbatuk, menyela obrolan Tai Suzy. Jin Fugui tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak puas, "Mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengatakannya? Ini adalah hal hebat yang bermanfaat bagi kita semua." "Ahem, Tuan Jin, tahukah kamu bahwa saya apakah tidak mungkin untuk bergabung dengan konferensi ramuanmu?" Li Fugui tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyampaikan berita tersebut. Jin Fugui bertanya dengan sangat bingung, "Mengapa ini?" Li Fugui harus mengatakan, "Alasannya sangat sederhana. Saya sekarang adalah musuh konferensi ramuan Anda. Apakah menurut Anda musuh Anda bersedia mengambil inisiatif untuk menjatuhkannya, kebencian dan berbicara denganmu? Apakah kamu ingin berjabat tangan dan berdamai?" Jin Fugui terkejut dan mengerutkan kening dan berkata, "Musuh, mengapa saya tidak mengetahui hal ini?" Mata Tai Suzy berkilat, takut kata-kata Jin Fugui akan terjadi, mempengaruhi citra konferensi ramuan, jadi dia segera menarik Jin Fugui pergi. Ketika dia sampai di samping, dia menggumamkan sesuatu. Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan tanpa menunggu kedua orang ini, dia terus berjalan maju bersama Hua Duo, Zhang Jingjing dan lainnya. Tujuan datang ke konferensi pengobatan spiritual adalah untuk bermain game. Semakin akrab Li Fugui dengan dua alkemis dari konferensi pengobatan spiritual dan semakin baik hubungannya, akan semakin memalukan. "Li Fugui, apakah kamu masih mengenal Master Alkimia dari konferensi eliksir?" Zhang Jingjing menatap Li Fugui dengan heran. Dia menemukan bahwa Li Fugui selalu pendiam dan dapat mengungkapkan beberapa hal yang tidak biasa. Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Itu hanya kenalan, orang lain tidak meremehkanku." Hua Duo menatap Li Fugui dengan curiga dan berkata, "Belum tentu begitu. Salah satu dari dua orang itu adalah wakil presiden konferensi pengobatan spiritual, dan yang lainnya adalah alkemis senior dari konferensi pengobatan spiritual. Saya tahu tingkat kemampuan Anda pemurnian obat sangat tinggi, tetapi sungguh tidak dapat dipercaya bahwa level Anda dapat mencapai tingkat setinggi itu." Li Fugui menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Itu semua pujian, hanya promosi." Namun, Hua Duo dan Zhang Jingjing tidak mempercayai kata-kata sederhana ini. "Teman-teman, tolong ikuti aku." Setelah berjalan keluar dari lautan bunga, bagian depan tiba-tiba terbuka, dan ada sekelompok bangunan antik dengan balok terbang dan bangunan berukir. Bangunan kuno di lembah ini saling terhubung dan sangat khas, tidak seperti bangunan kuno manapun yang pernah dilihat Li Fugui dan orang lain sebelumnya. Di samping jalan di depan mereka, sudah banyak budak penerima konferensi ramuan. Tanpa Li Fugui dan yang lainnya berinisiatif memberi perintah, seorang budak penerima tamu datang dan memimpin Li Fugui dan yang lainnya ke arah mereka. Berjalanlah ke depan. Tidak lama kemudian, Li Fugui dan yang lainnya dibawa ke kaki sebuah gedung yang menjulang tinggi. Ada juga pelayan yang berdiri di kedua sisi pintu untuk menyambut mereka. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata, "Tolong sampaikan undangan Anda." Li Fugui menyerahkan atas undangannya. "Keluarkan." Senyum pelayan resepsi menjadi lebih antusias. Dia membungkuk hormat terlebih dahulu, dan kemudian berkata dengan rendah hati, "Silakan ikut saya. Tamu terhormat, tunggu sebentar, kita bersama." Hua Duo melihat ini dan berteriak dengan cepat setelah mengatakan ini. Dia juga mengeluarkan undangannya, namun, undangan Hua Duo berbeda dengan undangan Li Fugui. Undangan Li Fugui secara khusus dikirim oleh seseorang dari konferensi ramuan, dan itu adalah undangan terbaik.
Undangan Hua Duo menjadi milik tim kedua di babak ke-6, tentu saja tidak sebaik Li Fugui dari segi grade dan level. Jadi budak utama lainnya segera mengulurkan tangannya dan menghentikan Hua Duo. Zhang Jingjing segera berkata tidak puas. Mengapa kamu menghentikan kami? Kita bersama. Pelayan penerima konferensi ramuan segera tersenyum dan berkata, maaf, menurut peraturan, setiap undangan tamu terhormat memiliki ruangan yang sesuai. Jadi meskipun kalian berkumpul, kalian tidak akan hidup bersama. Sungguh melanggar aturan, Hua Duo juga sedikit tidak puas. Tapi ketidakpuasan tetaplah ketidakpuasan, terus terang ini wilayah orang lain. Kalaupun tidak puas tetap harus patuh. Kalau tidak, biarpun masalahnya jadi besar, tidak ada gunanya. Tuan Ming Jing memiliki senyuman di wajahnya, ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Jadi dia secara alami mengetahui aturan ini. Tidak ada reaksi di wajah Suetu, selama dia berada di gedung yang sama, dia bisa tiba dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di depan, setelah Li Fugui mengikuti pelayan itu dan berjalan masuk, dia menemukan bahwa sebenarnya ada lift paling primitif di gedung kuno bertingkat tinggi ini. Lift aslinya dibuat dengan menggunakan teknik mekanisme. Setelah Li Fugui mengikuti pembawa pesan masuk ke dalam, lift kayu itu mulai naik dengan cepat. Li Fugui melihat keluar lift kayu tersebut tidak dilengkapi kaca, sehingga Li Fugui bahkan dapat dengan jelas merasakan aliran udara yang deras di sekitarnya saat lantai naik. Setelah sekitar beberapa menit, Li Fugui akhirnya sampai di kamarnya. Sebelum ketua konferensi ramuan pergi, dia memberi Li Fugui sebuah tanda kayu. Tanda kayu ini tidak hanya sebagai bukti identitas, tetapi juga memiliki rencana perjalanan sehari-hari. Li Fugui melihat-lihat ruangan itu. Dia harus mengatakan bahwa fasilitas perangkat keras dari konferensi ramuan ini sungguh luar biasa. Baik dekorasi maupun perabotan kamarnya enak dipandang. Karena berada di lantai atas, pemandangannya bahkan lebih baik lagi. Jika ini direplikasi satu-satu sebagai hotel di kota besar, mungkin akan dijual dengan harga setinggi langit. Segera, Li Fugui membuang muka dan jatuh ke papan kayu di tangannya. Hari ini adalah hari pertama konferensi pertukaran, dan waktunya hanya 1 jam kemudian. Setelah Li Fugui beristirahat sejenak, ia mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat. Yang mengejutkannya, ponsel yang dibelinya tidak ada sinyal sama sekali. Namun ponsel khusus yang dikeluarkan pada game ke-6 masih ada sinyalnya dan masih penuh. Seperti yang diharapkan dari game ke-6, itu luar biasa. Li Fugui langsung menghubungi ponsel Hua Duo dengan ponsel khusus yang dibuat oleh Biro ke-6, dan setuju untuk bertemu di bawah 1 jam lagi. Setelah menutup telepon, Li Fugui mandi lagi, lalu turun. Ketika Li Fugui turun, Hua Duo dan yang lainnya belum datang. Li Fugui tidak terkejut, semua wanita terlihat sama, cepat atau lambat itu akan menjadi norma. Saat Li Fugui hendak berjalan-jalan, tiba-tiba dia melihat sosok familiar berjalan ke arahnya. Adik perempuan, tidak hanya pemandangan konferensi ramuan ini yang luar biasa, tetapi orang-orang yang datang dan pergi juga luar biasa. Kali ini kita datang untuk berpartisipasi dalam konferensi ramuan. Kita harus berteman dengan beberapa orang hebat. Di antara sekelompok orang, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan berjanggut, dan terlihat cukup kejam. Di belakang mereka ada beberapa murid, dan orang yang paling menarik perhatian Li Fugui adalah seorang wanita dengan sosok anggun dan syal di tengah kerumunan. Li Fugui melirik bagian tubuh wanita yang bergejolak itu dengan tatapan yang agak cabul. Dia yakin wanita ini tidak lain adalah kekasih lamanya, Xiao Rongrong. Setelah beberapa saat, sekelompok orang mendekat, dan mata nakal Li Fugui secara alami menarik perhatian sekelompok orang. Wajah lelaki tua berjanggut itu sedikit muram. Dia menatap Li Fugui dengan dingin, dan tidak berbicara. Apa yang kamu lihat? Apa kamu tidak melihat seorang wanita? Seorang wanita yang lebih agresif, mungkin sedikit kesal pada Li Fugui, berteriak.
Laki-laki lainnya memelototi Li Fugui. Semua orang bisa merasakan bahwa mata Li Fugui tidak terlalu menghormati teman sekelasnya, itu terlalu jelas. Li Fugui tidak merasa malu, tapi terus menatap wanita montok yang berkerudung itu, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja aku telah melihat banyak wanita, tapi ini pertama kalinya aku melihat wanita secantik itu. Ya. Kamu terlalu tak tahu malu. Dada banci dan feminin itu naik dan turun dengan keras, ingin bergegas dan memberi pedang pada Li Fugui. Pada saat ini, seorang pemuda tampan yang mengikuti lelaki tua berjanggut itu mengangkat tangannya ke arah Li Fugui, lalu berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, kami dari Lembah Bailing. Tahukah kamu nama keluargamu, Li Fugui?" Tersenyum di wajahnya, tetap saja. Tapi apa yang dia katakan sangat menyebalkan. Dia berkata, "Apakah kamu pantas mengetahui namaku?" Wow, begitu kata-kata ini keluar, sekelompok orang, termasuk lelaki tua dengan janggut, menjadi sedikit tidak senang. Mereka memelototi Li Fugui satu demi satu. Yang impulsif malah berdiri dan menunjuk ke arah Li Fugui sambil mengumpat, "Kalian sengaja mencari masalah kan? Kalau mau berkelahi, katakan saja. Kami Bailinggu akan menemanimu sampai akhir." Li Fugui menyentuh hidungnya, setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia berkata, "Saudaraku, saya telah salah paham. Saya di sini untuk menemui istri saya, bukan untuk berkelahi." Setelah mendengar ini, lelaki tua berjanggut itu akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Orang tua berjanggut itu berteriak dengan suara yang dalam, "Nak, keluar dari sini dan keluar dari sini. Meskipun kami di Lembah Bailing bukan sekte besar, kami tidak bisa mentolerir dipermalukan oleh orang lain. Benar, menurutku. Orang ini sengaja mencari masalah, lebih dari sekedar mencari masalah. Orang ini mungkin seorang pemetik bunga, perilakunya sembrono, dan dia berani menghina kepolosan murid perempuanku dari Bailing Valley. Jika itu orang lain, aku harus membunuh orang ini." Adik laki-laki, jangan impulsif. Ini ramuannya. Jika kita mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan di wilayah konferensi, kita pasti akan salah karena lalu. Li Fugui mendengarkan diskusi orang-orang ini, dengan senyum polos di wajahnya. Apa artinya tidak bersalah? Dia jelas mencari istri saya baik-baik saja. Karena tidak mungkin menjelaskannya kepada orang-orang ini, Li Fugui hanya memberitahu Xiao Rongrong dengan ekspresi menyipit di wajahnya, dan berkata sambil bercanda, "Sayang, apakah kamu tidak mengenalku lagi? Nak, kamu sangat berani. Bagaimana beranikah kamu?" Secara terbuka memprovokasi murid perempuan kami dari Lembah Bailing untuk mencari kematian. Pria tua berjanggut itu akhirnya tidak tahan lagi dan menjadi marah. Dengan jentikan lengan bajunya, tekanan kuat milik alam bawaan terpancar, dan kemudian dia menamparnya seperti kilat ke arah wajah Li Fugui yang bergerak-gerak. "Tuan telah mengambil tindakan, beri pelajaran pada perempuan jalang ini. HMPH, jika dia tidak berada di konferensi ramuan, apa bedanya jika dia membunuh orang ini? Baiklah untuk membuatnya tetap hidup. Jika kamu membunuh momok itu, kamu akan membunuhnya." Ketika para pemuda dan pemudi melihat bahwa lelaki tua berjanggut itu telah mengambil tindakan, wajah mereka segera menunjukkan kegembiraan, dan mereka merasa bahwa Li Fugui pasti akan melakukannya, ditangani dengan serius. Jika saatnya tiba, mereka akan memaksa Li Fugui untuk berlutut dan meminta maaf, dan masalah ini akan selesai dengan memuaskan. Namun, perkembangannya di luar dugaan mereka. Li Fugui masih memiliki senyuman cabul di wajahnya, dan dia tidak menganggap serius serangan lelaki tua itu. Tidak ada yang bisa melihat bagaimana tindakan Li Fugui. Lelaki tua berjanggut itu ditakdirkan untuk menerima tamparan di wajahnya, lubang. Senyuman di wajah para pemuda dan pemudi itu membeku, kecuali Xiao Rongrong, hampir semua mata membelalak. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun Lembah Bailing bukanlah sekte yang hebat, tuan mereka, kepala Lembah Bailing, seorang manusia bawaan yang kuat, bahkan tidak dapat menyembuhkan seorang junior muda. Belum lagi mereka,
lelaki tua berjanggut itu tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia menyadari bahwa dia telah meluangkan waktu untuk menamparnya, dan menatap Li Fugui dengan serius. Li Fugui melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan lihat aku seperti ini, aku menghargai perdamaian dan tidak suka berkelahi. Aku tidak bermaksud menganiaya kalian murid perempuan di lembah Bailing. Aku datang menemuiku istri." Lelaki tua berjanggut itu tidak berani meremehkan Li Fugui lagi, dan nadanya jauh lebih sopan, namun dia tetap mengerutkan kening dan bertanya, "Saya berani bertanya kepada teman kecil ini, siapakah istri Anda?" "Dibicarakan, Li." Fugui dengan senyum main-main di wajahnya, dia menatap Xiao Rongrong yang berkerudung, dan kemudian dia berkata, "Si cantik Xiao, apakah kamu tidak mengenali suamimu?" "Apa?" Mendengar ini, murid tertua dari lelaki tua berjanggut itu, wajahnya berubah, dan dia memandang Xiao Rongrong dengan tidak percaya. Xiao Rongrong berkata tanpa daya, "Li Fugui, berhentilah membuat masalah." Setelah mendengar ini, beberapa murid lelaki tua berjanggut itu semakin terkejut. Xiao Rongrong, yang paling cantik di antara mereka, sebenarnya mengenal pria ini. "Adik perempuan Xiao, kamu, apakah kamu benar-benar istri orang ini?" Beberapa murid laki-laki tampak seperti telah dipukul dengan keras. Ekspresi mereka sangat indah, nada suara Xiao Rongrong berubah dari nada menawannya yang biasa, dan dia berkata dengan nada dingin, "Aku bukan istrinya." Beberapa murid laki-laki menghela nafas lega, dan senyuman muncul di wajah mereka lagi. Tetapi mereka juga mengungkapkan faktanya, bahwa mereka naksir Xiao Rongrong. Hanya lelaki tua berjanggut dan murid tertuanya yang masih memiliki ekspresi tidak yakin. Mereka berdua tidak bodoh, mereka berdua melihat ada hubungan yang tak terkatakan antara Xiao Rongrong dan pria misterius ini. Murid tertua dari lelaki tua berjanggut itu menatap Li Fugui, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Tetapi dia tidak berbicara, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Li Fugui menutup mata terhadap tatapan ini. Dia menatap Xiao Rongrong sambil tersenyum, dan berkata tanpa amarah, "Karena kamu telah mengatakan itu, Rongrong, tentu saja aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. HMPH, menurutku kamu adalah seorang murid nak. Kakak senior kita Xiao adalah murid perempuan tercantik di seluruh lembah Baihua. Bagaimana dia bisa menjadi istrimu?" Adik perempuan junior dengan sedikit kepribadian yang tajam itu relatif sederhana, dan ketika dia mendengar kata-kata Xiao Rongrong, dia segera mempercayai mereka, dan setelah selesai berbicara, dia tidak lupa menatap Li Fugui dengan tajam. Li Fugui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan hendak berbicara ketika Hua Duo, Zhang Jingjing, dan Sue Tu keluar dari gedung tinggi. "Li Fugui, kenapa kamu datang sepagi ini?" Zhang Jingjing memiliki kepribadian yang lincah. Setelah keluar, dia berteriak ketika dia melihat Li Fugui. Pria tua berjanggut itu menatap Hua Duo dan yang lainnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Sue Tu. Dia tampak semakin ketakutan, dan berkata dalam mulutnya, "Ayo pergi." Sekelompok orang melewati Li Fugui dan berjalan ke pintu gedung tinggi. Hua Duo, Zhang Jingjing, dan Sue Tu berjalan mendekati Li Fugui. Hua Duo menoleh untuk melihat sekelompok orang di lembah Bailing dengan rasa ingin tahu, dan kemudian bertanya, "Li Fugui, apakah kamu kenal mereka?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya kenal salah satu dari mereka." Hua Duo mendengar ini dia tidak jangan bertanya lagi, dan dia tiba-tiba berkata, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa Biro ke-6 kita mengirim wakil direktur untuk berpartisipasi dalam konferensi ramuan. Setelah konferensi ramuan dimulai, mari kita kunjungi wakil direktur." Li Fugui mengerutkan kening. Ketika dia mendengar ini, tampaknya pembunuhannya terhadap Sao Ai Guo masih menimbulkan dampak tertentu. Seharusnya ada beberapa liku-liku dalam kerjasama game ke-6 sebelumnya dengannya. Untuk ini, Li Fugui juga siap secara mental, karena dia berani membunuh Sao Ai Guo, dia tidak takut akan melakukan beberapa gerakan di game ke-6.
Selain faktor lain, Li Fugui masih sangat tertarik dengan Wakil Direktur Biro ke-6. Wakil Direktur sebelumnya, Ming, meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Beberapa orang berjalan ke depan, dan tak lama kemudian, pelayan lain dari konferensi pengobatan spiritual memimpin mereka ke tempat konferensi pengobatan spiritual diadakan. Lembah ini kelihatannya tidak besar, tapi sebenarnya cukup banyak. Terdapat berbagai macam jembatan kecil, air mengalir, kornis dan braket, serta taman bebatuan. Bahkan separuh bangunannya diselimuti awan dan kabut. Seluruh lembah ini antik dan tidak modern sama sekali, jejak bersambung.